Jadi kalau misalnya ada yang ya ajak berkomunikasi, aku pasti selalu welcome. Gitu. Dan Tapi aku seneng aja soalnya gitu. Kalau misalnya membuat satu momen di hari orang tersebut jadi berbeda atau jadi lebih bahagia, kan aku juga tertular gitu. Iya. Sebenarnya banyak banget, ada beberapa orang yang bilang kayak aku lumayan kayak satu feature yang sama gitu loh. Sama Dodit Mulyanto. Cuma mungkin bedanya dia di eremnya lebih banyak aja. Dulu pengen banget jadi dokter gitu, bisa menyembuhkan orang, terus bisa kayak taking care of people. Iya. Oh, kamu emang people pleaser ya kayaknya orangnya ya? Kayaknya pengennya mengayomi, merawat, gitu, melayani orang. Sahabat Kompas.com, kesalahan bukan pada mata Anda. Di sini bukan Shenina Cinnamon sama Angga Yunanda. Di sini ada Ira Gita bersama Angga Yunanda. Berkat tangan. Wow, bagus ya opening ya? Bagus ya. Bagus banget. The best opening sih. Yes. Angga apa kabar? Terima kasih, kabar baik. Baik ya. Gimana life after marriage gimana sekarang nggak? Seru, menyenangkan gitu. Ya? Tapi seperti rutinitas karena aku sama Shenina juga udah lama banget. Iya untuk sih. Bisa, ya maksudnya udah bareng-bareng terus pacaran, sebelumnya ya. terus, Iya. gitu. Jadi pas nikah, mungkin bedanya adalah jadinya nggak perlu nganterin ke rumah masing-masing. Udah satu rumah. Iya. Tapi kelihatan lebih lebih kemerah-merahan gitu ya. Mungkin karena sunburn. Lebih ke sunburn. Bukan karena after married ya. Iya. Tapi berarti ada yang berubah nggak sih nggak setelah menikah, khususnya mungkin dalam berkarir ya? Dalam berkarir nggak ada yang berubah. Cuma emang jadinya kalau misalnya aku yang lagi syuting, terus Shenina mungkin lagi nggak syuting, dia jadi lebih sering bantu aku kalau lagi reading. Oh. Ya, jadi karena sekarang udah satu rumah bareng, jadi jadi lebih banyak tektokan. Nambah aspri ya berarti ya Anda ya. Bisa. Iya. Tapi kalau misalnya untuk kayak pemilihan film gitu, jadi jadi dibatasin atau gitu nggak sih? Kalau batasin sih enggak, cuma kita sering diskusi bareng sih. Kira-kira mana film yang atau karya-karya yang kira-kira kita banget atau kayak yang paling menarik untuk kita saat ini gitu. Karena kan biasanya banyak misalnya project-project yang datangnya mungkin samaan untuk periode waktu yang sama kan syutingnya gitu. Jadi kita harus memilih satu di antara mungkin beberapa itu. Iya, nggak boleh terlalu sibuk gitu ya. Nggak boleh terlalu sibuk, iya. Tapi kalau misalnya berarti butuh approval Shenina untuk ikut film ini film ini enggak gitu. Sebenarnya kalau approval sih enggak gitu, cuma lebih ke ya diskusi satu sama lain aja gitu. Karena itu pun yang sebenarnya kita udah lakuin itu dari pacaran sih. Cuma karena sekarang udah bareng terus, jadi kan diskusinya jadi lebih 24 jam intens, nonstop ya. Betul. Oke. Tapi kalau misalnya batasan-batasan ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Misal kalau misalnya ada adegan mesra sama yang lain gitu. Yang penting kalau sama kamu nggak apa-apa. Aduh, aku nggak bisa lah diginiin. Aduh. Ntar aku balas ya, nanti loh. Coba tolong produser tolong ini dilihat ya. Iya, siapa tahu nanti tim Kompas kan? Iya sih, benar. Ada iklan apa gitu ya sama Angga ya? Iya. Bisa lah aku jadi istrinya. Aduh, aku langsung merah nih mukanya, astaga. Oke, tapi gini nggak, Angga itu kan dikenal sebagai artis yang ramah banget sama fans. Pokoknya selalu ngasih respon yang baik. Tanggapan kamu gimana waktu ketika dibilang artis yang ramah banget gitu? Ramah, emang bawaan aku kayak gini sih gitu. Aku lumayan bisa dibilang ya friendly sama semua ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ya ajak berkomunikasi, aku pasti selalu welcome gitu. Dan tapi aku seneng aja soalnya gitu. Kalau misalnya membuat satu momen di hari orang tersebut jadi berbeda atau jadi lebih bahagia, kan aku juga tertular gitu. Iya. Tapi ada hal yang memang jadi pacuan, maksudnya kayak yang kamu pegang gitu untuk akhirnya bisa ketika jadi artis gue akan seperti ini nih gitu. Ada hal yang kamu pegang nggak sih prinsip-prinsip itu? Sebenarnya nggak terlalu sih, cuma karena kebetulan
aku di industri film ya, kalau film kan bisa engage sama banyak orang gitu Iya. kan, karena bisa ditonton sama sebanyak-banyaknya orang gitu. Jadi itu mungkin yang bikin aku jadi happy gitu ya, karena karya aku juga bisa mungkin jadi penyemangat seseorang atau mungkin bisa menjadi ya hiburan bagi orang tersebut gitu. Jadi itu yang sangat aku suka sih di pekerjaan ini gitu. Jadi bisa ya menjangkau lebih banyak orang, terus bisa buat mereka happy. Tapi memang masa nggak ada kayak aduh lagi bete, lagi capek gitu terus harus ngadepin fans, harus ngadepin misalnya ibu-ibu gitu atau yang lagi heboh banget. Kamu pernah kayak gitu nggak? Nggak Apa? Nggak pernah. Iya enggak. Tapi misalnya kalau emang lagi capek banget pasti di rumah sih. Oh, nggak pernah ketemu sama Paling ini gitu ya. berdua sama Shenina gitu. Berarti kamu nggak pernah Richard. bad mood di lokasi syuting atau lagi Enggak sih. media visit ke kompas.com gitu enggak ya? Justru ini aku happy banget sih di sini. Ah. Itu apa? Ini rame banget. Bener ya? Kalau kompas.com ini sebenarnya rame banget. Lebih Anda. Panas loh di sini loh karena saking ramenya ya, astaga. Oke. Oke, sekarang kita mau ngobrolin soal film baru kamu. Oke, aku udah gak sabar banget sih sama Yes. film baru aku Iya, ini. aku Semoga juga. kamu bisa cepet-cepet nonton nanti ya. Pasti dong. Aku boleh nggak duduk di samping kamu ketika nonton ini? Boleh. Shenina, maaf ya Shenina, ini cuman acting aja. Oke, ini film terbarunya berjudul Sebelum Dijemput Nenek. Mau dijemput di mana sama nenek? Iya sih. Jadi ini film komedi horor ya? Komedi horor. betul. Komedi horor pertama kamu. Yes, ini komedi horor pertama aku. Jadi beda banget sih. Maksudnya kayak ambience-nya berbeda gitu. Karena kan biasanya mungkin aku udah beberapa kali syuting horor gitu ya. Jadi nggak ada komedi-komedinya sama sekali gitu. Pas syuting di sini horornya sangat-sangat horor, terus tapi lucunya sangat-sangat lucu gitu. Wow. Jadi kayak udah ditakutin tapi lucu, takutin lucu itu seru banget sih. Tapi pas pertama kali dapet tawaran ini, apa yang bikin kamu oke deh gitu? Oke deh, mungkin karena kembaran aku sih. Oh, di sini ceritanya kamu punya saudara kembar. Saudara kembar. Saudara- Penasaran nggak? Udah tahu sih sebenarnya. Jadi, kamu di sini ceritanya jadi saudara kembarnya Dodit Mulyanto. That's true, Iya. bener. Jadi di sini kita adalah saudara kembar. Tapi aku pas pertama kali ketemu sama Kak Dodit kayak iya lagi gitu. Apa iya lagi? Susah loh bedainnya. Kok kenapa aku ketawa ya? Maksudnya kenapa? enggak. Tapi kan belum nonton aja udah Belum, ketawa, kan? iya ini udah lucu banget, Iya, bener. heeh. Jadi pas pertama kali ditawarin kamu udah tahu kamu akan jadi saudara kembarnya Dodit Mulyanto. Sebenarnya Belum tahu. Udah sih. Oh, udah ya. Udah tahu. Udah oke. tahu. Nah, itu yang bikin aku jadi excited gitu karena sebenarnya banyak banget ada beberapa orang yang bilang kayak aku lumayan kayak satu feature yang sama gitu loh. sama mukanya. Dodit Mulyanto? Cuma mungkin bedanya dia diaremnya lebih banyak aja. Maksudnya, Iya sih jadi lebih benar, matang benar. aja Iya, dikit. memang dia kan lebih dewasa juga Iya. ya. Iya. Luar biasa. Ini siapa ya yang punya ide menjadikan kamu saudara kembarnya Dodit Mulyanto? Saya sangat acungi jempol gitu. Bener. Tapi apa yang kamu merasa mirip dengan Dodit tuh yang mana? Bagian apa dari Angga Yunanda yang mirip sama Dodit Mulyanto? Yang mirip tuh mungkin kita ada satu ini tai lalat yang mirip. Di bagian mana tuh kalau boleh tahu? Serius, tahu itu. Bagian apa ya? Menurut aku rambutnya sih. Tapi itu oke. setelah di makeover ya. Oh, nggak ada. Udahlah kalau nggak ada nggak apa-apa lah. Tapi berarti apa justru jadi challenge tersendiri Jadi challenge ya? tersendiri gitu ya. Karena mungkin ini kehebatannya Mas Dodit ya gitu. Maksudnya kan dia udah sangat berpengalaman, terus emang dia komika yang sangat lucu banget gitu. Jadi pas aku pertama kali ketemu jadi nggak canggung, terus nggak kayak harus beradaptasi lama lagi gitu sama beliau gitu. Jadi yang uniknya adalah dari pas pertama kali kita ketemu, kita tuh berusaha untuk kayak menyelaraskan tubuh kita satu sama lain gitu loh. Menyelaraskan tubuh tuh gimana maksudnya? Jadi
kita sering banget mencoba untuk melakukan aktivitas yang sama gitu. Oh, Jadi biar kayak gesturnya biar gesturnya agak jadi sama. mirip gitu. Jadi pas syuting berlangsung tuh jadinya udah kayak born to be kembar aja gitu. Jadi Iya, nggak iya, perlu iya. kayak harus dicoba-coba untuk misalnya Oke. ada yang sama atau mencoba kembar gitu. Tapi kamu masih ingat nggak reaksinya Dodit waktu akhirnya ini adalah kembaran kamu, Dodit? Kamu ngelihat reaksinya seperti apa pada saat itu? Dia ngerasa jauh lebih ganteng dari aku sih. Jadi Luar biasa. jadi dia kayak biasa aja. Biasa aja, iya, iya. Aku yang super happy sih. Oh, Bisa menarik, bareng menarik, sama Mas menarik. Dodi. Tapi di sini kan kamu berarti di sini ceritanya kamu bagian ikut berkomedi juga kah atau gimana? Aku bagian ngetawain aja paling. Aku bagian ngetawain, bagian ketawa gitu. Karena kalau porsi komedinya ya pasti banyak di Mas Dodit ya, sama ada Kak Oki Rengga juga di sini. Oh iya, Mm-mm. oke. Tapi sangat seru dan menyenangkan syutingnya. Berarti di sini kamu bagian dramanya aja atau dipaksa, bukan dipaksa ya, maksudnya ditantang juga untuk coba deh dikit-dikit gitu, bikin ambil komedinya gitu. Pasti ada sih beberapa bit komedinya, cuma emang mungkin karena ya aku ini momen pertama kali ada di film komedi juga ya gitu. Jadi pasti banyak kayak kasih input atau dikasih masukan gitu sama para sesepuh. Oke, nah sekarang pengalaman syuting bareng komika gimana? Kesulitannya apa? Jadi ketawa mulu kah atau gimana? Kesulitannya itu sih, jadi ketawa mulu karena di set terus mau lagi syuting atau nggak syuting itu mereka kan pastinya udah punya beat komedinya masing-masing kan gitu. Jadi pasti nggak akan ngebiarin hening gitu. Kayak nggak Ada ada aja. situasi hening 1 detik gitu sama mereka gitu. Jadi lucu banget sih. Aku salah satu hal yang paling sulit di film ini adalah coba nahan ketawa sih. Ada nggak yang akhirnya sampai di luar skrip gitu pas lagi syuting? Kalau sampai di luar pasti ada aja sih improve dari mereka gitu. Tapi emang hampir ya 95% kita menyesuaikan skrip sih. Iya. Oke, sebentar ya aku baca dikit. Iya, tapi apa namanya kamu ketika apa yang namanya ya beradu akting sama teman-teman komika sempat kepikiran kayaknya gue pengen deh coba jadi apa ya komedian atau apa, sempat kepikiran gitu nggak? Atau kayak susah banget deh. Berat sih, susah sih. Karena aku tuh bukan orang yang kayak apa ya punya imajinasi kayak luas gitu loh Kak. Dan aku tuh agak sulit buat improvisasi gitu. Jadi kan aku ngelihatnya ya meskipun kalau maksudnya stand up komedi yang aku akhirnya tahu adalah mereka pasti udah nyiapin beatnya mereka Ya, kan. Kayak mereka udah materinya udah latihan dan sering banget gitu. Jadi tapi kalau buat aku agak sulit kayak nemuin lucunya itu di mana gitu tuh susah sih. Iya. Mungkin aku harus sering sama kamu sih. Boleh kalau mau. Tapi kalau kita bicara soal karakter kamu, di sini kamu sebagai Aku di sini sebagai Hestu. Hestu. Ya. Bisa diceritain nggak sih karakternya di sini seperti apa? Boleh banget. Jadi aku Hestu, kembaran aku namanya Akbar. Oke. Jadi kita tuh saudara kembar yang identik tidak identik gitu. Tapi kalau dulu pas waktu kecil kita mirip banget. Oh, Mungkin oke. karena emang udah perbedaan. Iya. eh, Perbedaan masalah kehidupan ya. Jadi agak beda dikit lah Iya. bentuknya gitu. Mungkin Karena- masalah hidup kamu bisa lebih ringan dari saudara kembar kamu ya. jadi. Karena kan ceritanya kamu di kota ya. Bener, aku tinggal di kota gitu untuk kerja di kayak sebuah bank gitu. Terus kalau Akbar tuh tinggal sama nenek di desa gitu. Cuma emang Hestu tuh mungkin karena emang udah lama tinggal di kota, jadi punya perspektif yang mungkin lebih luas dan berbeda gitu ya dari saudara kembarnya gitu. Sampai ada di tahap dia punya kayak perselisihan antara ya saudaranya dan neneknya juga gitu. Jadi Hestu tuh sampai ada di titik dia benci banget sama neneknya, sampai nggak pengen balik lagi ke desa gitu loh Kak. Gitu. Jadi dia memutuskan dan bilang ya udah kalau misalnya pengen balik ke desa ya tunggu nenek meninggal aja gitu. Jadi sekalian ngelayat gitu. Tapi kalau secara perbedaan karakter sama saudara kembar, si Hestu ini lebih apa dibanding sama saudara kembar? Kalau Hestu tuh lebih logik sih. Dia lebih logik, terus emang mungkin berpikirnya ya berpikir urban kota gitu. Kalau si 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 Akbar, Akbar tuh dia ya
ya mungkin karena emang masih tinggal di desa jadi lebih kayak mitos dan lain-lain tuh dia lebih kuat Oke. gitu. Berarti, Tapi untuk ceritanya sendiri tuh jadi menarik setelah neneknya meninggal gitu. Karena ada di kepercayaan desa tersebut adalah mitosnya kalau misalnya meninggal di waktu yang keramat, yaitu tanggal 6 bulan 6 jam 6, itu tuh bisa gentayangan. Oke. Dan setelah gentayangan dia akan mencari satu orang untuk diajak ke alam baka. Nyari temen ceritanya Nyari temen, ya. Oke. betul. Nah kira-kira siapa yang bakal Menemani. nemenin Mbah gitu ke alam baka? Apakah antara Hestu atau Akbar? Itu bakal kita tahu setelah 7 hari. Iya. Menarik. Tapi kan di sini berarti ada konflik keluarganya juga. Betul. Kalau pandangan kamu nih melihat karakter kamu kan di sini kan ceritanya si Hestu tuh meninggalkan keluarga gitu ya. Kalau pandangan kamu tentang mereka orang-orang yang seperti Hestu tuh seperti apa sih? Apa ya? Kita nggak bicara salah benar ya, tapi Betul. pandangan kamu tentang mungkin seorang anak yang akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah. Kalau pandangan kamu seperti apa? Nah, kalau Hestu tuh punya permasalahan adalah luka masa lalunya dia sih terlalu besar gitu terhadap nenek gitu. Karena neneknya terkenal otoriter, terus dia ngerasa neneknya cuma cintanya sama saudara kembarnya yang satu gitu. Jadi dia merasa terasingkan sampai ada di tahap ya udah mungkin emang gua ya lebih baik ya mengurus diri gue sendiri dan ya mencoba peruntungan di kota gitu. Cuma emang menurut aku ya permasalahan orang kan beda-beda ya gitu. Pasti permasalahannya Akbar juga berat gitu ya sebagai orang yang harus mengurus nenek di kampung halaman gitu ya. Cuma buat Hestu juga nggak bisa ya maksudnya antara benar dan salah itu kan perspektif masing-masing gitu ya. Cuma emang di sini tuh yang menarik adalah gimana caranya untuk bisa rekonsiliasi terhadap keluarga gitu. Jadi nggak ada kata terlambat untuk bisa ya mencoba untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya dibandingin antara Hestu sama Akbar, kalau yang lebih mirip Angga banget siapa? Dodit sih. Lebih ke Akbar ya? Angga banget Dodit. Kamu jangan merendah untuk meninggi ya Angga ya. Siapa ya? Sebenarnya kalau dari karakter kayaknya ya Hestu mirip banget sama Angga sih. Oh, berarti kamu tipikal yang akan memilih keluar dari rumah gitu. Aku kan emang perantau juga kan. Oh iya. Iya. Kamu berarti asli mana? Aku Lombok. Anak Aku pantai ya kamu ya? Anak pantai. Sama aku juga anak pantai Ancol tapi kalau aku. Oh iya. Bener. Berarti kamu merantau dari 14 tahun. Iya. Nah, perjalanan karir kamu dari 14 tahun deh. Coba enggak ya? terlalu jauh. Oke, tapi kalau di karakter ini sebenarnya menurut kamu apa sih yang paling sulit gitu ya atau ketika baca skripnya gitu yang paling menggugah misalnya emosi kah atau apakah di film ini? Di sini kan ini horor komedi ya, tapi nggak cuma horor komedi aja gitu, tapi emang situasi emosionalnya itu lumayan tinggi juga gitu ya. Mungkin karena yang menyangkut hubungan cucu sama neneknya gitu ya. Jadi dramanya juga lumayan berat gitu. Jadi pas pertama kali baca aku jujur sempet kayak apa ya kayak emosional juga gitu. Sama nenek kamu? Sama skenario. Oh, sama skenario. Yang kirain kayak emosi jadi sama. Tapi aku deket juga sama nenek aku gitu. Cuma ya mirip juga sih kayaknya seperti ya mungkin karena ya aku ngelihat Hestu sama neneknya ya gitu ya. Karena kalau nenek aku kan juga di sana kan gitu di kampung halaman juga dan jarang aku temuin juga gitu. Jadi berasa kayak aduh kangen banget sama nenek. Gitu. Tapi emang apa ya yang seru dari film ini tuh nggak cuma kayak fokus antara hubungan nenek sama Akbar dan Hestunya juga gitu. Tapi kita tuh kayak ada satu geng gitu Kak untuk ya membantu Hestu dan Akbar ini memecahkan masalahnya sendiri gitu. Iya, disitulah ada peran Oki Rengga. Ada peran Oki Rengga, gitu ya. ada peran Nope, ada peran Wafi juga. Iya, menarik. Tapi apa namanya? Ini jadi film apa? Ini kan beda banget ya kan? Karena memang komedi pertama. Kalau buat kamu dari sekian film yang udah pernah kamu mainkan, bedanya film ini dengan film lain apa? Bedanya adalah banyak ngakaknya sih.
banyak ngakak ya. Sebelumnya Jadi- kamu nggak ngakak-ngakak banget gitu. Kalau sebelumnya kan biasanya ada beberapa film aku yang mungkin orang penonton ketawa di momen-momen tertentu Iya. gitu ya. Cuma kan kita pas syutingnya ya nggak berharap, maksudnya nggak berpikiran itu bakal jadi sesuatu yang lucu kan. Gitu. Tapi semenjak syuting ini tuh bahkan dari kita lagi syuting aja kita udah ngakak Udah banget ngakak gitu. banget. Ini jadi ini nggak sih, nggak? Maksudnya biar orang, kamu kan sebagai aktor gitu ya, main dengan genre baru atau karakter baru, jadi kamu jadikan sesuatu yang bikin biar kamu orang nggak bosen atau gimana kalau dari kamu? Lebih ke eksplorasi sih gitu, dan mungkin tantangan baru juga ya gitu, karena buat bisa syuting sama komika, maksudnya nggak cuma satu tapi kan ada di sini ada banyak banget komika-komika ya, itu pengalaman yang baru juga gitu, jadi bisa ngelihat perspektif mereka kira-kira kalau ya berkomedi itu kayak gimana gitu, tapi seru banget ternyata. Atau ada genre lain yang masih kamu pengen explore nggak sih, nggak? Mungkin kayaknya next pengen horror sih. Horor lagi ya? Horror sih pengen gitu, karena aku udah cukup lama juga Iya nggak sih, syuting film horror. banyakan gitu. drama ya kan, percintaan, Betul. benar. Atau lebih spesifiknya deh, kayak karakter apa yang pengen banget kamu belum pernah nih, tapi kayak pengen coba explore jadi si ini deh, atau Apa jadi hantunya ya? jadi hantu. Wah, jadi hantu orang nggak akan takut nggak? Nggak akan kabur. Enggak ya? Oke. Tapi pengen jadi hantu. Mungkin ya, karena belum pernah juga. Iya sih. Atau kamu mau the Atau next? aku mau takut-takutin kamu gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Aku nggak bisa takut kasa. Satu-satunya yang bisa kamu bikin aku takut adalah takut kehilangan kamu. Oh. Ternyata aku masih bisa menggoda Angga walaupun Angga sudah beristri ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya kayaknya emang Shenina udah legowo deh punya suami. Yang penting Angga nanti kan ini. di-cut. Oke. Di-cut tapi aku masukin di Instagram aku. Oke, tapi nggak kalau sebagai aktor ada apa ya, pencapaian apa lagi sih yang masih pengen kamu kejar gitu ya? Kan udah banyak banget nih film kamu, terus sudah menikah juga sekarang gitu. Terus apalagi yang masih pengen dikejar seorang Angga Yunanda? Pengen dikejar apa ya? Please Mungkin. jangan bilang ngejar aku. Kamu sudah punya istri, ya kan? Oke. Ngeblank. Yang masih pengen kamu kejar untuk karir. Aku lah. kejar. Kayaknya producing seru deh. Oh. Mungkin ya, karena aku kan melihat, maksudnya teman-teman Iya. seumuran aku juga udah mulai belajar untuk producing Iya, kan gitu, dan aku ngerasa sepertinya itu akan menjadi tantangan baru juga untuk aku gitu. Cuma emang kita masih belajar terus mencari-cari kira-kira peluang terbaik apa gitu. Iya. Kira-kira kalau misalnya kamu jadi produser, Shenina akan bereaksi seperti apa? Pokoknya aku yang main ya, tidak. Enggak ya? Enggak sih. Enggak ya? Apa ya, pasti dia support. Terus kita udah sempat kayak ngobrol-ngobrol juga sih tentang itu gitu. Dan dia seneng banget sih. Jadi semoga aja bisa terwujud dan terlaksana. Wah, kita doakan ya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ini kerja ya, jangan cuma nonton aja ya. Tapi misalnya nggak, kalau kamu nggak jadi aktor, selain jadi tadi produser ya, kira-kira kamu dalam kehidupan yang lain kamu akan jadi apa? Aku kayaknya bakal kerja di Kompas deh. Karena seru banget temen-temennya. Ketemu kamu lagi tiap hari. Tolong dicatat ya, tolong ini dicatat loh. Tapi selain maksudnya jadi aktor, pernah cita-cita jadi Aku apa? tuh dulu banget, mungkin ya karena ya mungkin ini cita-cita hampir semua anak SD SMP ya. Jadi dokter sih. Jadi dokter. Iya, dulu pengen banget jadi dokter gitu, bisa menyembuhkan orang, terus bisa kayak taking care of people. Iya. Oh, kamu emang people pleaser ya kayaknya orangnya ya. Kayaknya pengennya mengayomi, Aku merawat, mengayomi, gitu, melayani orang. Iya. Dokter apa tapi? Dokter apa ya? Mungkin Ada spesifikasinya nggak? dokter anak lucu deh kayaknya. Dokter anak ya? Dokter anak mungkin. Kalau kamu jadi dokter anak, aku mau jadi anak-anak terus. Nggak mau dewasa.
Oke, ada nih kasih tahu ke semua sahabat Kompas dan fans-fans kamu, film baru kamu tayangnya kapan? Ini balik lagi. Agak loncat ya ini pertanyaannya ya. Film Sebelum Dijemput Nenek bakal tayang tanggal 22 Januari 2026. Yes. Itu seru banget tuh. Jadi pembuka tahun Awal yang tahun ya. cemerlang gitu. Bener-bener, Kayak buka. kalian bisa ngakak, bisa ada sedikit serem-serem, ditakut-takutin dikit. Gimana? Kamu harus melihat bagaimana Angga ketakutan di situ ya. Betul, betul. Tapi di luar film bikin ini ketawa, kira-kira film ini akan bikin penonton seperti apa lagi sih? Pastinya akan menyentuh sih Kak, gitu. Filmnya menyentuh banget gitu ya, dan itu yang aku rasakan juga gitu selama proses syutingnya. Jadi semoga aja buat temen-temen yang mungkin ingin mencari hiburan yang bikin hati juga adem dan tenang, mungkin bisa nonton film. Iya. Berarti kalau misalnya bisa digambarkan pelajaran yang, bukan pelajaran ya, maksudnya ada makna apa sih yang kira-kira nanti bakal ditangkap sama penonton dari film ini? Menurut aku nggak ada kata terlambat sih untuk bisa saling berbaikan dengan keluarga dan orang-orang tersayang. Ya, ini kayaknya yang broken home kayaknya harus nonton ini juga ya dengan maksudnya perasaan ringan tapi kayaknya mikir juga iya ya kayak gue harus rekonsiliasi deh. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk Angga Yunanda. Tidak terasa ya, ini udah mau maghrib, jadi Bisa jadi 5 episode. bisa jadi 5 episode. Terima kasih untuk Angga banyak. Yunanda yang udah Thank you, ngobrol-ngobrol, Kak. sukses terus ya. Amin. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Pasti. Terima kasih juga untuk sahabatkamas.com yang sudah menyaksikan chit-chat aku bersama suami Senina Cinnamon ini. Tapi terus saksikan, nggak usah. Ini nggak tahu sampai kapan juga, nggak apa-apa, nggak harus disaksikan. Pokoknya setiap ada aku, kalian harus nonton, ada di youtube.com. Oke, selamat apa ya biasa ya? Bye-bye, maju terus perfilman Indonesia!